Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita setiap ba'da al-asr membahas ayat-ayat pilihan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di kultum kali ini kita akan bahas penggalan ayat dari surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuh atau nasuha. Di sini ma'asyiral ikhwah fillah, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang kafir gitu ya. Wahai orang-orang mujrimin, tapi orang-orang yang beriman. Sebagai pengingat bahwa sekalipun kita sudah beriman kepada Allah, sekalipun kita dimudahkan untuk berbuat ketaatan, sholat, berzikir atau yang lainnya, tetap Allah mengingatkan kita ini adalah hamba yang tetap saja melakukan kesalahan. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun kita banyak melakukan ketaatan, kita harus sadar bahwa kita ini masih melakukan kesalahan. Allah ingatkan ini agar kita tidak maghrur, tertipu dengan amalan soleh kita. Karena ada orang-orang yang dia sholat, dia baca Quran, dia melakukan ibadah-ibadah, muncul di hatinya rasa ujub, merasa tinggi, merasa hebat, merasa bersih dari dosa, sehingga jarang terucap memohon ampun atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya, tergantung iman seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sekalipun kalian beriman, tetap disyariatkan untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh. Para ulama tafsir ma'asyiral ikhwah fillah menjelaskan maksud dari taubat nasuha. Ada yang menyatakan bahwa maksud dari taubat nasuha adalah taubat yang murni karena Allah, bukan karena alasan yang lain, bukan karena alasan duit ya. Saya kasih duit nih, taubatnya. Ya udah ya deh. Jadi nggak dikasih duit dulu baru taubat. Enggak, betul-betul dia bertaubatnya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama tafsir lain menyatakan bahwa maksud taubat nasuha adalah taubat yang memenuhi syarat. Taubat yang memenuhi syarat, yaitu berhenti dari dosa, kemudian dia menyesal, dia berhenti dari dosa yang dia lakukan. Kemudian dia menyesal, dia merasa sakit hatinya karena sudah memaksiati Allah, kemudian dia berjuang untuk tidak mengulangi lagi. Ini diantara makna dari taubat nasuha dan semuanya benar. Dan ada ulama lain bahkan yang mengatakan taubat nasuha adalah seseorang yang berhenti dari dosa yang mana dia tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Ya semuanya benar ya. Intinya taubat nasuha adalah, jadi kalau kita ambil satu saja, taubat yang memenuhi syarat. Dia berhenti dari dosa. Kalau masih mabok contohnya, ya dia berhenti dari mabok. Ya, dari minum khamar gitu ya. Kemudian dia menyesal, dia melakukan itu karena ancamannya mengerikan ya. Kemudian dia berusaha tidak mengulanginya lagi. Berjuang. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa seseorang yang beriman itu tidak dijamin bebas dari dosa. Tetap ada dosa yang dilakukan. Banyak wallahi, banyak. Ya, dari perintah yang Allah perintahkan, berapa banyak yang kita laksanakan. Yang sudah kita laksanakan pun kualitasnya sejauh mana? Sholat contohnya, sholat aja lah yang setiap hari kita kerjakan. Ini kan perintah Allah. Tapi dari sholat yang diperintahkan,
Coba kualitasnya yang kita kerjakan gimana? Jauh dari kata khusyuk, jauh dari kata sergap, ya semangat. Kadang-kadang sebagian orang, semoga bukan kita, ketika ada panggilan azan untuk sholat, bukan bahagia, bukan gembira, tapi merasa, aduh sholat nih. Jadi apa? Kayak terpaksa. Dan ini kekurangan hadirin. Ini adalah kekurangan. Ya, belum lagi yang lainnya, belum masalah keharaman yang harus ditinggalkan, betapa banyak masih ya dilakukan. Sehingga ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya, mohon ampun kepada Allah. Dan terakhir hadirin, ini cara selamat, wallahi hadirin. Ini cara selamat kita, ya, agar apa? Masuk ke dalam surga Allah. Cara selamat, wallahi hadirin. Kita yang banyak kekurangan, ya, di antara amalan yang hendaknya kita terus lakukan di samping melakukan kewajiban, coba banyak taubat kepada Allah. Karena orang diadab, di neraka, disiksa karena sebab apa? Ya karena sebab dosa. Orang yang masuk ke dalam surga, kenapa? Karena sebab diampuni dosa-dosanya. Maka saya katakan ini adalah amalan penyelamat kita. Maka banyaklah kita mohon ampun, minta ampun kepada Allah. Minta, ya Allah ampuni hamba. Supaya gampang minta ampun, banyak mengakui kesalahan. Banyak mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mohon ampun terus kepadanya. Semoga Allah membersihkan dosa-dosa kita, semoga Allah angkat derajat kita, dan semoga Allah mengampuni dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.